sehingga kita masih bisa berkumpul di sekolah SD Ngalimat dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Rahmat serta salam kita junjungan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita hidup kita dari zaman jahiliyah hingga menuju zaman yang modern sampai saat sekarang ini. Yang ketiga kalinya di sini Bapak Ibu saya akan memberikan gambaran yaitu tentang merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Tentang sekolah kita yaitu adalah saya singkat Gersenalpat yang kepanjangannya dari Gerakan Sehat Ngalimat. Mudah-mudahan Gerakan Sehat Ngalimat ini bertujuan untuk menjaga kebersihan dan lingkungan sekolah dari peserta didik, guru, kepala sekolah, dan staf. Gerakan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai positif yang terkait dengan terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman bagi kegiatan belajar mengajar. Berikut beberapa aspek utama dalam Gersenalpat yaitu pendidikan dan sosialisasi kebersihan, yaitu meliputi dua. Yang pertama itu adalah edukasi kebersihan. Edukasi kebersihan itu siswa diberi pengetahuan melalui pembelajaran baik melalui langsung maupun melalui ekstrakurikuler. Diharapkan mereka dapat menyadari pentingnya kebersihan dan kesehatan. Yang kedua yaitu kampanye kebersihan. Kampanye kebersihan itu biasanya kita lakukan nanti pada setiap hari Jumat. Setelah melakukan kegiatan senam, kita adakan Jumat Sehat. Dilanjut dengan kebersihan lingkungan. Sekolah, area publik sekolah, yaitu halaman sekolah, toilet, dan lainnya yang perlu dijaga kebersihannya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pengelolaan sampah di sekolah. Tempat sampah yang terpisah dan pemanfaatan sampah organik. Jadi tempat sampah yang terpisah nanti ada sampah anorganik dan sampah organik. Yang kedua, pemanfaatan sampah organik seperti sisa makanan dapat digunakan untuk pembuatan pupuk kompos, bisa digunakan untuk merawat tanaman di sekolah. Selanjutnya yang keempat yaitu gerakan gotong royong. Gerakan gotong royong itu di mana semua peserta didik nanti bersama-sama gotong royong seperti membersihkan halaman sekolah, selokan, dan area lainnya secara berkala seperti setiap hari Jumat setelah melakukan kegiatan senam pagi. Yang kedua, pembersihan fasilitas umum. Ini seperti toilet, tempat bermain, dan area di sekitar sekolah, sehingga semua peserta turut merasakan tanggung jawab dan menjaga kebersihan. Yang kelima yaitu menjaga kebersihan pribadi. Menjaga kebersihan pribadi di sini ada dua, yaitu cuci tangan dan kebersihan makanan. Nah, setelah melakukan senam pagi, yaitu mencuci tangan, kebiasaan sebelum makan dan setelah melakukan aktivitas tertentu, terutama setelah menggunakan toilet. Yang kedua yaitu kebersihan makanan. Kebersihan makanan ini akan mendorong siswa membawa makanan yang bersih dan sehat dan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Selanjutnya, pemeliharaan taman
penciptaan ruang hijau, membudayakan penanaman tanaman, yaitu mengajak siswa merawat tanaman yang ada di lingkungan sekolah biar kelihatan cantik lingkungannya serta memberikan udara yang lebih segar sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Yang kedua, penciptaan ruang hijau, membuat dan merawat tanaman ruang hijau yang nyaman di area sekolah sehingga peserta didik merasa di sekolah itu tempat rekreasi dan nyaman untuk belajar bagi siswa. Yang ketujuh, penerapan perilaku hidup sehat. Di sini ada dua, yaitu gerakan pola hidup sehat dan penyuluhan tentang penyakit dan kebersihan. Gerakan pola hidup sehat yaitu pentingnya pola hidup sehat seperti makanan bergizi, cukup tidur, dan berolahraga secara teratur. Yang kedua yaitu penyuluhan tentang penyakit dan kebersihan. Jadi memberikan pengetahuan tentang bagaimana menjaga kebersihan diri untuk mencegah penyakit seperti mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan tubuh, dan menjaga kebersihan mulut dan gigi. Yang kedelapan yaitu melibatkan orang tua dan komunitas sekolah. Jadi kerjasama orang tua dan sekolah yaitu mengajak orang tua untuk berperan menjaga kebersihan dan kesehatan di anak-anak di rumah dan juga mendukung kegiatan kebersihan di sekolah. Yang kedua yaitu komite membentuk kegiatan sehat kebersihan lingkungan sekolah. Satu, meningkatkan kesehatan, meningkatkan kepedulian sosial, menumbuhkan kebiasaan baik, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Struktur program komunitas belajar dari Gerselapa tadi, gerakan sehat 04 tadi. Yang pertama dari Bapak Alif sebagai kepala sekolah, yang kedua saya sendiri sebagai ketua, yang ketiga Bu Lasmiati sebagai anggota, Bu Samini sebagai anggota, Bu Ana Estefarin sebagai anggota, Bu Yuliani sebagai anggota, Bu Dinawati sebagai anggota, Pak Freddy Kemujianto sebagai anggota, Bu Nani Isnatul Rahmawati sebagai anggota. Demikian paparan dari saya. Sekian, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Ada, Pak. Ya. Saya mau tanya. Ya. Bagaimana caranya mengatasi sampah di lingkungan saudara? Cara mengatasi lingkungan sampah. Cara mengatasi lingkungan yaitu dengan membedakan antara sampah yang basah dengan sampah yang kering. Jadi adanya tempat sampah organik dan tempat sampah anorganik. Gitu. Jadi biar sampah tadi terpisah. Itu bisa diterima? Bisa. Oke. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Ya. Apa yang menjadi tantangan jika anak masih ada yang membuang sampah tidak pada tempatnya? Tantangan jika ada anak yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Berarti jika ada anak yang membuang sampah, misalnya sehabis jajan, plastiknya dibuang sembarangan, kita mengetahui, berarti kita menasehati, terus kita datang mengasih contoh, membuang sampah, mengambil sampah plastiknya tadi habis bekas jajan dibuang ke tempat sampah, tinggal sampahnya basah apa kering. Terima kasih. Ya, ya. Ada yang tanya lagi? Ini Pak, ada masukan Pak. Seandainya membersihkan lingkungan sekolah ini bukan kewajiban kita dan anak-anak yang kita gerakan, tapi itu kita jadikan budaya hidup bersih sehingga lingkungan sekolah kita bisa nyaman. Itu bagaimana Pak? Kebersihan itu bukan kewajiban kita, tapi merupakan budaya.
Ya, itu usulan yang sangat bagus. Karena kalau lingkungan kita bersih, sekolahan kita juga sehat, anak-anak pun juga merasa nyaman dalam belajar, kita pun juga nyaman dalam mengajar. Jadi kita merasa tempat ini sebagai tempat rekreasi walaupun ini tempat sekolah. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu ya. Mungkin ada lagi. Ya, juga sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.